Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Tanpa basa-basi, kita bacain novel Martyr Black 55787. Di sini diceritakan dengan 3 episode Loyal Lot bergabung yang secara alami bukan tandingan mereka. Belum lagi mereka bertiga dalam kondisinya saat ini, dia bahkan tidak akan bisa mengalahkan salah satu dari mereka. Namun setelah bertahun-tahun berurusan dengan klan Tinta, dia sering harus menghadapi beberapa lawan yang sulit. Satu-satunya alasan dia bisa bertahan sampai sekarang adalah karena dia selalu percaya pada satu hal: jika tidak bisa menang, dia akan lari. Dengan kemampuan ruang, dia sangat mahir dalam melarikan diri. Penghindaran sesaat bukan karena dia takut, tetapi karena dia ingin melakukan serangan balik dengan cara yang lebih menguntungkan. Menghitung Mayu yang telah diburu oleh 3 raja klan Tinta, salah satu dari mereka telah dibunuh olehnya, sementara yang lain telah dipancing ke Chaotic Dead Territory dan dibunuh oleh Burning Shin dan Nether Glimmer. Hanya Mayu yang tetap tidak terluka, namun melarikan diri dari pengajaran Royal Lord klan Tinta dalam keadaan normal. Yang secara alami tidak takut pada ketiga Royal Lord semua ini, dan klan Tinta tidak memiliki hari pengunci bumi penyegelan surga. Jadi bahkan ketika raja semu ini bergabung, mereka mungkin tidak akan dapat menyentuh Yangkai. Namun pada saat ini situasinya agak istimewa. Alam semesta kecilnya telah mengambil tubuh ras manusia dan tubuh raksasanya, menyebabkan dunia di dalamnya bergetar. Ketika Yangkai menggunakan space ability-nya, dia benar-benar merasakan banyak tekanan dan tidak lagi semulus sebelumnya. Ini adalah hasil dari turbulensi dunia yang menyebabkan Great Dawn-nya menjadi tidak stabil. Karena itu, bahkan sungai ruang waktu yang dia pertahankan di sampingnya tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri. Ketika dia muncul, sungai ruang waktu tiba-tiba runtuh dan menghilang. Wajah Yangkai sedikit memucat, ekspresinya menjadi serius. Dia tidak menyangka bahwa setelah mengambil Human Body Rage dan Monster Body Rage, perubahan seperti itu akan terjadi pada tubuhnya. Jadi situasinya saat ini mungkin agak berbahaya. Tidak ada yang pernah mengolah seni normalisasi 3 bagian sebelumnya, jadi tidak ada yang memiliki pengalaman sebelumnya untuk belajar darinya. Namun situasi Rasman saat ini tidak memungkinkannya untuk membuat persiapan lagi. Dia hanya bisa mengambil risiko. 3 episode Royal Lord belum melihat sesuatu yang aneh tentang dia, tetapi setelah merasakan auranya, mereka segera mengubah arah dan mengejarnya. Yang secara alami tidak akan hanya duduk-duduk dan menunggu kematian tiba. Dia segera terbang ke samping, mencoba membuat jarak sejauh mungkin antara dirinya dan musuh sambil secara bersamaan mengalihkan sebagian perhatiannya untuk mengaktifkan seni normalisasi 3 bagian. Sebenarnya metode yang disimulkan oleh si saat itu dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian adalah untuk membagi sumber sendiri dan membuat 2 klon. Inilah alasan dan tahap awal persiapan kunci keberhasilan atau kegagalan metode ini. Yangkai pada dasarnya telah mencapai ini setelah bertahun-tahun. Apakah itu Fang Tianchi atau Thunder Shadow, keduanya telah tumbuh dan mampu bertahan. Pada dasarnya mereka telah berkultivasi di domain masing-masing secara ekstrim dan tidak memiliki ruang untuk perbaikan. Bagian kedua adalah apa yang sedang dilakukan Yangkai sekarang, mengaktifkan seni normalisasi 3 bagian, menggabungkan ketiga tubuhnya menjadi satu, memungkinkan dia untuk menggunakan kekuatan 2 klon untuk menerobos belenggu metode Open Heaven. Ketika Fang Tianchi dan Thunder Shadow keduanya bergegas ke wilayah semesta kecilnya, kekuatan 2 klan menyebabkan dunia bergetar. Terutama Fang Tianchi yang juga seorang kultivator Open Heaven Orde ke-8 dan juga memiliki sejumlah kecil alam semesta kecil di tubuhnya yang mempengaruhi alam semesta kecil. Yangkai ini juga alasan mengapa kultivator dengan peringkat yang sama tidak dapat menerima satu sama lain. Saat dunia bergetar, makhluk hidup di dunia Void menjadi cemas. Gambar ilusi pohon dunia muncul. Kanopi raksasanya seperti payung menekan dunia. Pada saat ini Yangkai bergegas ke depan menghindari serangan gabungan dari 3 episode Royal Lord sambil mengaktifkan tripat normalisasi Art. Di dalam wilayah alam semesta kecilnya, raungan naga samar bergema di seluruh dunia, dan setelah itu gambar naga emas yang lama 9999 yang muncul. Naga emas ini adalah manifestasi dari sumber Yangkai. Sosok naga raksasa menutupi langit dan bumi. Naganya yang perkasa mungkin menyebabkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya bersujud dalam pemujaan. Sejak berjalannya ke kolam naga saat itu, dia sudah dianggap sebagai klan naga berdarah murni.
Jika tidak Tuan Naga kuno di Noretun pasti tidak akan mengizinkan Zhao untuk meninggalkan namanya di catatan naga dan membangun garis keturunan keluarga Yang. Kemungkinan klan naga untuk melanjutkan garis keturunan mereka akan memperkuat ras mereka. Namun Yang tidak pernah menganggap dirinya sebagai anggota klan naga, berubah menjadi naga hanyalah cara untuk menghadapi musuh yang kuat. Dia terlahir sebagai ras manusia dan dia masih ras manusia. Namun filosofinya tidak dapat menghapus fakta bahwa dia adalah klan naga berdarah murni. Pada saat ini kemunculan bayangan naga emas adalah perwujudan dari rangsangan ekstrim dari sumbernya. Jika dia ingin menahan kekuatan dua klan, dia harus mengandalkan sumber ini karena kedua klan ini lahir dari sumbernya. Ketika bayangan naga emas muncul, Fang Tianqi dan bayangan Guntur juga memasang ekspresi serius. Melihat naga emas, Tun Rusado merasakan kekuatan di tubuhnya bergerak dan tiba-tiba bertanya, "Saudara kedua, apakah kamu telah bermain-main selama ini?" Fang Tianqi tidak bisa menahan tawa. Apa gunanya bertanya saat ini? Tun Rusado menyeringai dan berkata, "Pikiran tentang itu, kita semua adalah klon bos. Jika kamu bermain-main di luar, hutang apa yang kamu miliki di luar? Setelah saudara berasimilisasi dengan kamu, bukankah hutang itu juga akan ditransfer kepadanya?" Fang Tianqi tercengang. "Kamu bisa menghitungnya seperti itu?" Tun Rusado menjawab tanpa basa-basi. "Tentu saja kita semua berasal dari bos, jadi apapun yang kita lakukan, bos akan bertanggung jawab atas kita." Fang Tianqi tidak tahan untuk tidak mengejek. "Kalau begitu hidup bos sangat sulit. Dari kelihatannya kamu telah merayu banyak Enceracas di Myriad Monster World." Tun Rusado berkata dengan serius, "Omong kosong. Adik laki-laki ini telah berkultivasi dalam pengasingan di Myriad Monster World selama bertahun-tahun. Tetapi saya tidak pernah melakukan sesuatu yang berlebihan." Mengatakan demikian, dia mengedipkan mata pada Fang Tianqi. "Apakah ini benar saudara kedua benar-benar mengacaukan rumput dan bunga di luar?" "Bukan itu masalahnya," Fang Tianqi menggelengkan kepalanya. "Saya selalu menjadi orang yang jujur. Bagaimana saya bisa bertindak seperti anjing liar?" Dia menghela nafas lagi. "Hanya saja terkadang ketika seorang pria terlalu menonjol, dia menarik terlalu banyak perhatian. Karena itu aku sangat tertekan selama ini." Mendengar ini, mulut Tun Rusado berkedut karena dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Sepertinya karakter bos tidak sebagus itu. Keduanya adalah klan Yangke, jadi sebenarnya mereka mewarisi beberapa karakter Yangke, jadi mereka kurang lebih sama dengannya. Pria dan mata lutut saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. "Kalian berdua, jika kamu sudah selesai mengobrol, cepatlah, bosmu akan dibunuh." Yangke tiba-tiba mengirim transmisi suara. Di bawah turbulensi dao besar, kemampuan ilahi ruang Yangke beredar secara tidak jelas saat ketiga Raja Semu bergabung untuk mengejarnya. Pada saat ini Yangke berada dalam situasi yang sangat buruk. Dengan jarak yang awalnya dia tarik, dia masih bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Tetapi seiring berjalannya waktu pasti akan ada beberapa variabel. Terlebih lagi dia bisa merasakan bahwa Monaye telah memperhatikannya dan mencoba melarikan diri dari Yang Kue. Tapi sayangnya dia gagal melawan Cosplay King. Yang Kue tidak cukup kuat untuk menjadi lawannya, tetapi melawan Monaye Yang Kue masih mampu. Bagaimanapun Monaye tidak dalam kondisi puncaknya sekarang dan luka-lukanya belum sepenuhnya pulih. Ada 8 arah yang dipimpin Yang Kue sebelumnya telah